Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini Ustadz mau memberikan materi lanjutan kemarin. Silahkan anak-anak buka bukunya halaman 50. Kita akan belajar istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Ya, kita kemarin sudah Ustadz sampaikan kalau kita menggunakan atau berselancar di media sosial, itu kita tidak boleh ya menggunakannya untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, hari ini Ustadz ingin memberikan materi istilah-istilah yang ini ada di dalam browser kita, web browser, atau juga ini ada ya sudah kenal ya kita kalau istilah-istilah begini yang pasti nanti kita temuin. Jadi yang berkaitan dengan jejak digital. Oke, pada dasarnya ada 5 materi yang ingin kita pelajari hari ini. Yang pertama ada satu berkaitan dengan browser history, yang kedua berkaitan dengan apa itu cookies, kemudian apa itu dimaksud dengan public post, kemudian geotagging dan foto metadata. Semuanya Ustadz akan memberikan contoh. Nanti kalau dibukukan tidak ada ya contoh realnya kan anak-anak belum tahu ya. Mungkin masih mengambang seperti apa sih yang dimaksud di sini. Public post, geotagging, mungkin pada bingung juga istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Oke, kita satu-satu. Nanti Ustadz sampaikan di sini. Anak-anak bisa diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan kita. Yang pertama ada yang dimaksud dengan apa? Dengan browser history. Ya, browser history. Ya, jadi maksudnya history itu kan artinya sejarah ya. Maksudnya yang sudah terjadi. Jadi apa aja sih yang sudah terjadi, yang sudah kita gunakan buat apa aja browser kita. Oke, yang pertama browser history. Ya, daftar semua situs yang pernah kita kunjungi dengan web browser. Jadi semua situs, apakah itu facebook.com, twitter.com, Instagram, atau misalkan ya kita suka baca di Wikipedia nyari-nyari informasi, atau anak-anak ada yang suka baca komik dan sebagainya. Semua yang pernah kita kunjungan itu akan terekam di dalam web browser kita. Akan tercatat di dalam web browser kita bahwa kita pernah mengunjungi situs-situs tersebut. Nanti kalau itu belum pernah dihapus, nanti akan ada listnya. Dari awal kita menggunakan browser itu sampai terakhir kita gunakan. Jadi masing-masing browser yang kita gunakan itu punya history masing-masing. Tergantung browser yang kita pakai. Nah, contoh web browser yang kita sering pakai seperti ada Mozilla Firefox yang gambarnya seperti yang kuning yang gambar serigala itu. Kemudian ada Google Chrome, ini memang buatan Google juga. Ada Chromium yang dia ini ya apa istilahnya open source. Kemudian Opera atau juga di HP Opera Mini. Ada Microsoft Edge dan sebagainya. Kalau dulu juga Internet Explorer ada istilah Opera Mini, kemudian ada UC Browser, ada Maxton dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi contoh-contohnya. Dan pengembang aplikasi-aplikasi untuk web browser itu juga anak-anak itu sangat banyak sekali. Nah, ini contohnya. Ini contoh daripada history pada Google Chrome. Jadi anak-anak kalau yang punya browser Google Chrome, yang suka browsing pakai Google Chrome, bisa nanti dicek historinya. Jadi historinya di sini itu adalah list situs yang pernah kita kunjungin. Ini contoh ya. Ini contoh situs yang pernah Ustadz kunjungin ada di sini. Ada Drive, kemudian ada YouTube di situ, ada Gym, kemudian ada juga masuk di situ WordPress, bahkan ada di situ juga ada Pixerio. Jadi ini situs-situs yang pernah Ustadz kunjungin menggunakan Google Chrome. Contoh kedua ketika di dalam Mozilla Firefox. Dan ini contoh situs-situs yang pernah Ustadz kunjungin ketika menggunakan browser Mozilla Firefox. Di dalam komputer kita bisa install lebih dari satu web browser. Terserah kita mau suka yang mana. Kalau Ustadz sendiri ya sukanya pakai Chromium, Google Chrome atau Mozilla Firefox. Walaupun lebih sering pakai Google Chrome dan Chromium ya. Tapi Chromium ini sekarang sudah nggak disupport. Jadi beberapa situs itu dia tidak mendukung dengan Chromium. Jadi enak pakai Google Chrome atau pakai Mozilla Firefox. Nah, contoh history ya kita bisa lihat di sini. Silahkan kita lihat baik-baik. Ini ada video.
Nah, ini kita pertama mau memasukkan situs sdm4smr.sch.id. Ini situs sekolah kita. Kita coba masuk. Ini kita belum pernah masuk ya. Kita pertama kali masuk. Nah, ini situs SD. Dan di sini mohon maaf ya, anak-anak. Ini tidak terload semua halaman websitenya karena tadi koneksinya sedang tidak bagus. Jaraknya juga kebetulan dengan wifi-nya terlalu jauh. Jadi terloadnya jadi tidak semuanya. Ini contoh history. Contoh history yang ini kita contoh kita mengakses ke SD Muhammadiyah 4 smr.sch. sdm4p kemudian smr.sch.id. Nah, sekarang kita coba cari lagi. Nah, sekarang hanya kita mengetikkan SD sudah langsung ada disarankan sdm4 smr.sch.id. Kalau sebelumnya kita harus mengetik secara full sdm4 kemudian garis hubung smr.sch.id. Sekarang kalau situs itu sudah masuk ke dalam situsnya ini sudah masuk ke dalam history kita, maka ketika kita baru ngetik SD, maka situs akan menampilkan web browser kita akan menampilkan situs dengan inisial SD itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada, langsung ditampilkan. Nah, seperti itu. Misalkan facebook.com. Nanti baru kita nulis face atau fa, nanti biasanya dari web browser kita sudah menampilkan ini loh ada facebook.com, mungkin ini yang mau kita akses. Nah, jadi kita tidak perlu mengetik terlalu panjang. Kemudian berkaitan dengan cookies. Yang kedua kita berkaitan dengan cookies. Tadi kan dengan history. Jadi cookies ini jadi berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Ustaz yakin ketika anak-anak baca definisi ini mungkin masih bingung yang dimaksud itu seperti apa cookies. Tapi ketika Ustaz akan berikan contoh nanti, mungkin anak-anak agak sedikit ya. Mudah-mudahan langsung paham lah. Jadi contoh cookies ya. Ya, seperti kita username dan password ketika login ke salah satu situs web. Jadi biasanya anak-anak ya, ketika kita login kepada suatu situs atau di suatu media sosial, kita memasukkan username dan kita memasukkan sebuah password, pasti kita nanti akan diminta, ada biasanya di web browser kita itu akan meminta kepada kita, apakah username kita dan password kita ini mau di-save. Oke, kita langsung aja ke contohnya deh. Ini yang tadi Ustadz bikin juga. Ini contoh Ustadz membuat contoh login di Facebooknya Ustadz sendiri. Jadi ini contohnya web browsernya Ustadz pakai ini belum pernah sama sekali membuka facebook.com. Ya, belum pernah sama sekali. Oke, kita lihat videonya. Ya, pertama di sini Ustadz akan memasukkan ID-nya Ustadz ya. Nah, kemudian user dan passwordnya Ustadz masukkan. Nah, jadi nanti kita login. Nah, perhatikan anak ya, ketika sudah kita klik login. Nah, perhatikan di atas itu, yang di kursor yang gerak-gerak. Nah, itu web browser kita menawarkan apakah kita mau menyimpan ya. Nah, inilah di sini fungsi cookies. Jadi cookies itu dia nyimpan Facebook kita, nyimpan user dan web browser kita tuh akan menawarkan fungsi cookies itu untuk menyimpan user dan password. Kalau di situ ada form. Nah, sekarang lihat diperhatikan. Di sini sudah tersimpan. Tadi Ustaz coba logout dan sekarang coba masuk kembali. Di sini sudah tersimpan. Jadi kita nggak perlu lagi mengetik kalau kita mau login, nggak perlu lagi kita ngetik user kita sudah pernah isikan. Jadi dia sudah tersimpan tuh. Kita klik go, sudah ada gusafacebook.com dan sudah tersimpan dengan passwordnya. Itu adalah contoh cookies. Jadi fungsinya cookies itu yang menyimpan informasi seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menghapus cookiesnya dan history? Ya, kita masuk ke library. Ini kebetulan yang Ustaz pakai adalah Mozilla Firefox. Kemudian kita masuk ke history anak-anak dan kita clear recent history. Itu ada everything. Kalau everything berarti semuanya yang mau kita hapus dari kapan, dari awal sampai akhir mau kita hapus historinya. Kemudian kita oke. Di sini kita oke. Jadi seluruh data situs yang pernah kita masukin sudah hilang, standar lagi, tidak ada lagi. Ini kemudian nah ini kan ini masih ada karena loginnya belum kita hapus. Jadi di sini login kita hapus, ini ada dalam data cookiesnya. Kita ke login and password. Nah, ini ada dua yang pernah, satu tersimpan di akun Google yang satu tersimpan di facebook.com. Ini harus kita remove agar nanti tidak muncul lagi. Kenapa demikian? Kalau kita tidak lakukan seperti ini dan komputer kita nanti dipakai orang yang tidak kita kenal, akhirnya orang kita nanti bisa menggunakan
secara tidak benar ID kita, misalkan digunakan untuk aneh-aneh dan sebagainya, dan kita tidak ingin itu terjadi. Ketika sudah di-remove, anak-anak perhatikan, usah coba enter lagi masuk facebook.com. Nah, sekarang email dan kata sandinya sudah terhapus. Jadi ketika kita browsing, maka salah satu cara untuk menghilangkan jejak yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita browsing yang kita sudah carilah pokoknya, itu dengan kita menghapus history dan menghapus cookiesnya. Apalagi kita menggunakan warnet atau internet ya, laptop orang lah misalkan kita pinjam, yang bukan itu perangkat pribadi kita, maka harus kita berhati-hati. Yang ketiga berkaitan dengan apa yang sih yang dimaksud dengan public post. Ya, public post itu ya, public itu umum, post itu postingan. Kalau secara bahasanya gitu anak-anaknya. Dia maksudnya adalah merupakan pesan atau komentar yang dapat dibaca oleh semua orang. Termasuk diantaranya adalah status atau postingan. Ya, contohnya seperti apa? Nih contoh. Ini contoh salah satu daripada postingan Facebook seseorang. Ya, perhatikan di sini dia ada dibuat public ya, dibuat public. Ya, jadi ini postingannya dia public, artinya semua orang dia bisa melihat. Ustadz di sini mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita itu tidak boleh ya, diantara ketika kita mau memposting seseorang, postingannya, ID, maksudnya akun orangnya ini kalau bisa kita samarkan. Nah, pertama ya untuk menghindari kejahatan yang akan dilakukan oleh orang lain yang tidak suka dan sebagainya. Ini salah satu kita menjaga kalau kita mau ngambil postingan orang gitu. Misalkan ya kita mau posting sesuatu, informasi, tapi kita tidak ingin orang lain itu ikut terlibat juga, ya sudah kita blur, kita coret-coret dan sebagainya. Ini contoh public post ya, public post, kita posting informasi-informasi ya public, ya nggak cuma di dalam, ini contoh di Facebook ya, nggak cuma di Facebook, di mana saja kita berkomentar, apakah di YouTube dan sebagainya, yang itu semua orang bisa melihat, itulah yang dimaksud dengan public post. Hati-hati dalam menggunakan komentar, gunakan komentar itu untuk hal-hal yang positif, jangan untuk hal-hal yang negatif, karena itu sangat berbahaya sekali. Nanti kalau ada orang tidak suka, ID kita dicatat, diingat-ingat ID-nya, kemudian dilaporkan, bisa di banned atau bisa di blok, bahkan bisa dihapus kembali. Kalau bisa dihapus maka itu sangat berbahaya. Makanya postinglah atau berkatalah kita dengan baik. Ini berkaitan dengan contoh-contoh public post. Kemudian berkaitan dengan geotagging. Nah, yang saya mau sampaikan masalah geotagging. Nah, geotagging ini menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Jadi, ketika kita itu posting sebuah atau mengambil potret menggunakan handphone kita, khususnya HP-HP yang sudah smartphone ya, yang memang apa serba-serbinya internet, dia HP-HP kita sekarang itu sudah ada geotaggingnya. Jadi sudah ada namanya simpan lokasi. Kita foto misalkan di Jakarta, nanti tiba-tiba di keterangan fotonya ada Jakarta. Kalau HP-HP iPhone, insya Allah sudah semua. Saya tahu iPhone sudah semua. Bahkan sudah termap, ini foto ini ngambil di sini, foto ini ngambil di daerah sini, di sini, sudah dia termap di dalam sistem. Nah, ini contoh geotagging. Nanti Ustaz akan kasihkan contoh bagaimana sih geotagging dalam postingan, dan bagaimana geotagging itu dalam sebuah nanti dalam potret sebuah kamera. Ya, jadi foto geotagging ini pada foto biasa, ini bukan biasa tapi bisa kita atur ketika kita akan mengambil sebuah gambar. Ini bisa kita hidupkan dan juga bisa kita matikan. Jadi semakin kalau kita aktifkan geotaggingnya, maka orang yang melihat foto kita itu tahu ini nanti foto diambil di daerah mana, seperti itu. Jadi memberikan informasi berkaitan dengan foto yang kita ambil. Dan geotagging ini membutuhkan koneksi internet anak-anakku sekalian ya. Jadi nggak mungkin dia bisa digunakan kalau dia tidak ada internetnya. Karena dia akan langsung connect biasa ke Google Map langsung untuk mensinkronkan lokasi, untuk ngepaskan ini di mana foto kita ini lagi berada di mana, disesuaikan dengan fotonya itu. Nah, ini contoh. Satu, contoh ketika kita mau mengatur geotagging pada postingan Facebook kita, itu ada. Kita singgah di mana itu biasa. Anak-anak pasti tahu, orang tuanya juga yang pakai Facebook pasti tahu, dan mungkin sering menggunakan ini, lagi singgah di mana, lagi singgah di sini dan situ. Kadang-kadang Facebook kita juga otomatis langsung. Yang sebelah kanan ini foto dari potret HP langsung, dan kemudian harus ada internetnya ya. Jadi otomatis langsung ada di sebelah kanannya ini lokasi. Ya, ini lokasi pengambilan foto ini. Kapan diambilnya, kemudian disimpan di mana, dan intinya dia geotagging adalah lokasinya ini. Jadi geotagging ini memberikan informasi pada sebuah citra atau sebuah foto, atau kita memberikan
informasi lokasi kita dalam postingan kita. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan foto metadata. Sebenarnya foto metadata ini kita sudah sempat singgung juga di beberapa pembahasan tadi ini. Tapi lebih lengkapnya kita langsung di foto metadata bagian ini. Jadi foto metadata itu ya informasi tersembunyi dalam sebuah foto ya, seperti tanggal, lokasi pengambilan fotonya, serta nama pemilik foto tersebut. Kalau tidak salah ada penyebutan lainnya itu namanya exif atau apa, usah lupa, exif ya, exif. Jadi ada penyebutannya, yang lain adalah exif. Dan cara melihat metadata pada foto, yang pertama Anda bisa klik kanan pada fotonya, ini kalau yang menggunakan komputer. Kemudian kita klik properties dan kita klik details. Nah, nanti di situ kita akan melihat ya, melihat informasi detail dari foto yang kita ambil atau dari sebuah gambar atau video atau apa saja. Biasanya kalau kita menggunakan ini juga apa Nikon itu, Canon ini apa kamera digital itu ada juga. Nah, contoh ya. Ini contoh metadata dalam sebuah foto. Kita bisa lihat, perhatikan baik-baik. Ini ada sebuah foto, kita klik kanan, kemudian kita properties, kemudian kita masuk ke details. Nah, perhatikan, inilah metadata itu. Dimensinya berapa, width height-nya itu berapa, itu adalah resolusi, horizontal resolusinya berapa dpi, kemudian kamera yang ambil apa, Nikon digunakan, Nikon Corporation, kemudian berapa ISO-nya, kemudian pokoknya detail sekali, di mana disimpan, nama file apa, ukurannya berapa, yang punya siapa, itu. Jadi detail. Jadi informasi detail dari sebuah foto, ya kita itu masuk metadata. Kemudian ada JIM 210, berarti gambar ini sudah pernah diambil, sudah pernah diedit menggunakan JIM. Ya, seperti itu anakku sekalian. Jadi ini adalah berkaitan dengan dunia digital juga dengan TIK. Jadi saya harap anak-anak tidak ya sudah bisa sedikit kita pahamin berkaitan dengan istilah-istilah yang kita harusnya tidak asing ya dengan dunia digital, apalagi anak-anak sekarang sudah generasi Z sepertinya sekarang, sudah generasi milenial, generasi yang luar biasa dan sudah melekat kesehariannya dengan handphone atau dengan smartphone atau dengan gadget lainnya, bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang penting anak-anakku sekalian, jangan lupa kita ibadahnya jangan kendor ya, walaupun seperti apapun kondisi kita, jangan lupa ibadah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.